wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Agil dari kelas 2C reguler Pagi Baru. Di sini saya ingin menjelaskan materi 4 yang berjudul GPRS. Jadi saya di sini ingin menjelaskan materi 4 yang berjudul GPRS atau General Packet Radio Service. Latar belakang dari adanya teknologi GPRS adalah kemajuan teknologi dalam hal pengukuran pesan musik saat ini sedang berkembang pesat. Sebagai pengguna internet, dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet untuk mengecek email, browsing website, chatting, mencari literatur laporan atau skripsi, download program dan lain sebagainya. Kita mungkin akan ke warnet untuk melakukannya. Namun jika kita untuk sementara tidak dapat melakukannya karena kita mengadakan di perjalanan ke luar kota dan kebetulan di kota tersebut tidak ada warnetnya, maka muncullah teknologi yang bernama GPRS. GPRS teknologi ini memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama linya GPRS tersebut ada. Teknologi ini telah cukup lama ditawarkan oleh operator GSM atau handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 kilobit per second. Transfer data melalui jaringan internet atau web server melalui jaringan GPRS seluler. Apa sih pengertian dari GPRS itu? GPRS itu singkatan dari General Packet Radio Service, yang merupakan suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Sering disebut juga dengan teknologi 2,5G. GPRS itu sendiri juga merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 kilobit per second dibandingkan dengan 9, kilobit per second yang dapat disediakan oleh rangkaian tasaklar GSM. Sejarah dari GPRS itu sendiri didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide yang akan menemukan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemudian generasi 3G, 3,5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan, dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Generasi 3,5G merupakan perkembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 kilobit per second, sementara pada 3,5G, kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 megabit per second. Generasi 3G dan 3,5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelpon dan penerima saling bertatap muka. Perkembangannya itu sendiri diawali dengan generasi 2,75G atau yang dikenal dengan generasi 8G. 8G diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G terbagi menjadi GSM dan CDM. Teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Cara kerjanya itu sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama mengirim paket ke mobile station atau MS dalam satu area. Yang kedua, mengirim sejumlah pertanyaan ke HLL untuk memperoleh profil data pelanggan GPRS atau manajemen mobility. 3. Mendeteksi MS GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawabnya atau location management. 4. SGSN dihubungkan ke BSS pada GSM dengan koneksi prem relay melalui PCU atau paket control unit di dalam BSC. Macam-macam sinyal GPRS. Yang pertama yaitu 2G atau second generation. Kemudian terbagi dua yaitu GPRS atau General Packet Radio Service dan 8G atau Enhanced
data global evolution. Yang kedua 3G atau third generation, kemudian terbagi dua yaitu HSDPA high speed download packet access dan UMTS atau universal mobile telecommunication system. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi 4 ini adalah: 1. Kemudian GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide yang akan menemukan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga muncul generasi 3G, 3.5G, dan 4G. 2. GPRS adalah suatu teknologi pengiriman dan penerimaan data menggunakan sistem packet switching. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.